semuanya. Hai, hai. Ini ya. Aku Yuni. Kita mau cerita hari ini perjalanan kita bersama ibu-ibu Yayasan Lentera Anak Bali. Sama ibu-ibu kita yang anak mudanya. Tadi itu kita lewat Bedugul ya. Kalau kalian ya pernah lewat di perjalanan Denpasar Singaraja sekitar di atas 5 tahun yang lalu lah. Ya 5 tahun lebih lah sekitar itu. Kita mesti itu kayak naik itu loh. Apa tuh Rolling namanya? coaster. Iya, seperti itu tuh jalannya luar biasa. Gitu. Kalau sekarang ini kan ada shortcut luar biasa ya. Hari ini shortcutnya sudah sampai titik 8. 9, 10 itu bukannya baru sedang proses ya? Iya, Kalau tadi nggak salah tapi lihat. udah bisa dilewatin sih. Kalau yang baru belajar nyetir aman kok, asal konsen ke depan, tahu paham aturan segala macam, sangat-sangat nyaman berkendara Denpasar Singaraja. Lebih banyak orang yang jalan-jalan ke Buleleng nanti. Iya. Oh iya, kita mau ke Surya Pada. Ternyata kita salah alur. Iya, bukan miskomunikasi gitu loh, salah memahami peraturan. Ternyata kita nggak bisa datang kalau nggak bersurat dulu gitu ya. Kalau bulan kemarin masih bisa daftar dengan online ya. Kalau sekarang itu tidak lagi, tapi harus bersurat. Saya kira itu satu hal yang terobosan yang bagus ya, yang dibuat oleh yang bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau dibiarkan semua masuk belum pada tahap pembenahan, banyak hal perlu dibenahi ya, kita bersabar sajalah. Iya. Kalau sekarang belum bisa masuk ya. Rencananya katanya 2026 sih sudah bisa dibuka untuk umum. Iya benar, tunggu deh, sabar semua. Jalannya itu lumayan loh, nantang ke situ. Kalau mau ke atas itu mesti ya semuanya on, kendaraannya on, drivernya juga mesti on, Penumpangnya juga harus on. Ya. Ingat. Perjalanan yang kedua kita Kedua berikut itu kita ke kebun anggur. Nggak tahu namanya apa ya, lupa. kebun anggur Wira Grape Sejahtera. Oh, dia mengingat pengingat dengan baik. Kalau saya penikmat yang baik, pengingat yang baik. Itu sebenarnya pengalaman pertama kali buat masuk ke tempat yang Terus di sana kita ketemu banyak anggur, berbagai macam jenis anggur, Berupa-rupa. Kalau ibu serunya apa? Kalau saya sih sebagai penikmat sendiri, sebagai penikmat, petik langsung makan. Nah, kalau di sini nih udah lupa tuh. Kalau di rumah kan biasanya mau makan apa, aturannya banyak sekali. Biasa mak. Ini mak beneran. Ini mak akan. Kalau mak beneran itu aturannya, cuci tangan dulu, buahnya mesti dicuci. Kadang sampai 2-3 kali cuci loh. Kadang harus pakai obat sabun cucinya khusus. Kalau tadi enggak. 5 menit jatuh makan aja, kan belum keinjak gitu loh. Bagusnya begini kan, sepanjang ini yang kita tahu kalau daerah Seririt ke barat itu ya, budidaya yang selama ini dibudidayakan itu kan anggur hitam. Malah kita sudah buat, mereka sudah buat menjadi wine ya, seperti itu, anggur hitam. Olahannya ada. Ya, nah ini ada satu, nanti ceritain nama Pak petaninya siapa, daerah di Petemon ini, mereka mulai budidayakan anggur yang diimport, yang selama ini kita import. Gak tahu namanya apa, tapi jenis anggurnya banyak. Ada yang hijau, ada yang merah lonjong, merah hati lonjong, ada yang merah agak hitam gitu loh. Dengan varian yang beragam yang biasanya kita dapatkan di Swalaya Raja, dan itu buah impor. Saat ini ditanam di daerah ini, dan ternyata itu bagus dibudidayakan. Mungkin pembelajaran bagus juga sih kalau buat saya, pengen mencoba di daerah lain. Ini kan pantai panas, barangkali di daerah lain kita bisa cobakan hal yang sama. Kalau Yuni apa tadi yang didapat? Saya juga serunya adalah bagusnya adalah lahan kita tuh dipakai untuk hal-hal yang menjaga alam juga, Bu. Nggak cuma bisa bangun villa atau bangun hotel, tapi memang lahan diperdayakan, orang-orangnya juga ada diperdayakan. Oh, ngomong-ngomong, jangan cuma dipakai untuk apalagi perumahan yang kadang-kadang itu kalau menurut saya sih mungkin pandangannya beda ya dengan yang lain gitu. Karena kadang kalau beli lahan kurang dari 1 are 60 gitu kan untuk dibuat perumahan, lama-lama yang begitu pasti jadi kumuh.
gitu loh, terlalu banyak ya kumuh gitu. Nah, di beberapa tempat ini di kabupaten lain saya lihat mereka melarang untuk itu, tapi kalau untuk destinasi seperti ini kan apa namanya, wisata berkebun itu apa sih istilahnya? Nggak tahu, lupa gitu. Nah, Yang tahu komen nanti di bawah. komen ya. Nah, yang seperti itu kan bagus banget tuh. Jadi tempat wisata edukasi buat masyarakat. Anak-anak jadi belajar bahwa untuk mendapat sesuatu ya bisa buat edukasi. Ini kayaknya kita mau buat deh. Walaupun bukan kebun anggur. Tunggu ya, nanti saya buat. Kebun apa coba kira-kira? Kebun macam-macam, ada buah sayur. Ini baru bersihin tempatnya karena pengennya di tahun 2000, akhir tahun 2025 ini bisa dipakai edukasi buat anak-anak sekolah, anak-anak TK di sekitar rumah tempat itu. Iya, butuh tempat. Doain ya. Semoga doain ya teman-teman semuanya. Jadi hal-hal seperti itu tuh perlu dikembangkan, Bu. Benar. Yang nikmatin kan dari anak-anak. Iya benar. Dewasa sampai bahkan lansia loh. Barusan itu kita ketemu para lansia ya, banyak banget. TikTok kan di sana. Kan gini, lansia itu perlu berdaya. Udah capek nih ngurusin anak-anak dulu, kemudian sekarang mereka di usia yang senja itu harus berguna apa? Berguna buat dirinya dan buat teman-temannya. Dan jadi wisata seperti itu disiapkan untuk para lansia juga ya, bisa dimanfaatkan. Bali luar biasa loh, punya potensi yang besar banget kalau misalnya kita semua mau berpikir nggak cuma buat kita aja, tapi buat juga orang lain, buat anak-anak dari semua usia, kayak kebun yang tadi yang kita datangin itu ya. Seru banget. Dan harganya juga menurut saya terjangkau ya, Bu. Iyalah, terjangkau. Kalau misalnya ada selisih sedikit dengan harga yang di pasaran, saya pikir itu wajar karena kita membeli sesuatu yang nggak bisa dibeli di sembarang tempat. Apa itu? Experience. Yes. Asik. Pengalaman untuk memetik, pengalaman melihat, mendengarkan para petaninya bercerita bagaimana proses mereka merawat gitu loh sampai panen. Itu kan satu hal yang harus dihargai juga gitu. Jadi kalau ada selisih sedikit, no problem. It's okay lah ya gitu. Terus selain itu juga lihat gimana mereka orang-orang tuh datang untuk menimbang anggur. Excited banget ya buat dibawa menimbang. Kita metik sendiri terus ditimbang berapa gitu kan. Jadi kita juga bisa menakar kebutuhan, nggak sembarangan aja ngambil. Ini tadi 5 kilo sih beli, guys. 5 kilo dimakan satu hari, mabuk anggur gue. Sana juga ada sapi. Kenapa excited banget sih ini sapi. Sapi itu bisa jadi sumber pupuk komposnya ya. Sebelahnya itu ada tempat pengolahan. Saya juga mau buat kayak gitu tuh, menginspirasi banget gitu. Kebetulan semua sapinya udah ada. Sapinya ada, tempatnya ada. Sekarang ya bahwa itu benar-benar menjadi satu tempat yang mendidik. Itu kotoran sapi itu kan ya enggak sih, kotoran baru keluar langsung dibawa ke pohonnya ya, enggak lah, diolah. Sehingga siklus ekosistem ya namanya pada zaman dahulu belajar terpelihara. Juga makanan udah datang. Tapi ibu-ibu gampang ke distrik kalau jalan-jalan kayak gini. Iya gitu ya. Ketahuan gue Mbak ya. Ada kangkung dikit, kangkungnya ada daun singkong dikit. Iya, ada daun singkong. Karena ibu-ibu tuh bayangnya gini, ini ada kangkung, ada daun singkong, dipetik buat makan malam bisa. Kreatif ya. Kreatif. Pemikiran jangka panjangnya tuh ada. Itu kemudian kita sudah selesai nimbang-nimbang, terus belanja, kita singgah ke pasar Seririt. Gitu. Itu ibu-ibu juga tuh. Yang namanya pasar, hukumnya adalah wajib dimampiri. Yang tadinya nggak niat belanja, terus sombong tuh bilang, "Wah, aku cuma lihat doang, belanja enggak." Ngomongin diri sendiri ya, Bu. Enggak, ngomongin orang. Orang yang di sampingnya Yunia. Siapa? Terus pulang-pulang bawa 2 kresek, 3 bawa tentengan itu. Emang tabiatnya ya gitu. Maaf ya Ji ya. Biasanya itu di rumah, orang-orang rumah itu capek bersihin kulkas yang penuh tapi nggak kepake-pakai, salah. Ya, beli yang sebutuhnya. Dan sampailah kita di destinasi terakhir.
nggak tahu sih, saya tidak bisa menjamin ini destinasi terakhir karena tadi kita Bukan. bilangnya Sebentar kita jalan, jika cuaca memungkinkan, suasana memungkinkan, kita pasti mampir in other destination. Maybe temple, maybe lake, we don't know. asik. Asal cuaca memungkinkan, ya berhentilah sejenak. Soalnya ini lagi hujan di belakang teman-teman. Ini lagi deras banget, tapi cocok banget buat makan siang karena ya enak gitu ya, adem. Karena tadi udah panas-panas Makanannya banget. juga enak kan? Mau lihat? Ya makanannya ya biasa lah Ya. teman-teman, kalau ke Seririt kemana sih lagi kalau bukan di warung Mina Segara ya. Kalau ini emang udah legend banget, pilihan ibu-ibu. Ibu-ibu selalu tahu tempat makan yang enak. Yang murah. Iya, karena ibu-ibunya suka makan. Nggak ada tuh bahasanya jaga makannya supaya badannya nggak melar atau apa. Nggak ada. Karena kita harus selalu punya energi untuk mengeksplor apapun. Oh ya, next trip kita pergi kemarin juga kita udah kemana-mana ya. Iya. Ini Kemana-mana salah aja. satu bentuk coping stress ya Bu. Kayak habis kerja dari Senin sampai Jumat, akhirnya weekendnya Benar. kita istirahat dengan teman-teman, dengan keluarga juga. Oke, itu saja dulu Ya, obrolan kita hari ini. soalnya kita mau makan Mau nih. makan. Sampai jumpa. Bye bye.